Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dwi Putri Nur Halimah dari kelas F, tim terakhir 2018. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang prinsip-prinsip perkembangan. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, sebelumnya kita perlu tahu dulu nih, apa sih itu sebenarnya perkembangan? Jadi menurut F.G. Mons, perkembangan menunjuk pada suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak dapat diulang kembali. Di sini contohnya perkembangan pada seorang bayi. Perkembangan pada bayi itu dimulai sejak awal konsepsi, kemudian berkembang menjadi embrio, embrio berkembang menjadi janin, setelah itu baru jadilah seorang bayi. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video yang berikut ini. Nah, ini adalah penampakan sperma yang berenang pada tuba falopi yang akan berenang menuju sel telur. Selanjutnya, ini adalah penampakan sel telur. Sel telur ini merupakan sel reproduksi yang dihasilkan dari ovarium pada organisme berjenis kelamin betina. Selanjutnya, ini adalah sperma yang memasuki sel telur. Selanjutnya, akan ada dua sperma yang menghubungi sel telur. Nah, di sini hanya akan ada satu sperma saja yang berhasil memasuki sel telur tersebut. Kemudian, ini adalah penampakan sperma yang menang dan berhasil masuk ke dalam sel telur. Selanjutnya, ini adalah sperma di hari kelima dan keenam. Sperma di hari kelima dan keenam ini berkembang menjadi blastosis. Blastosis ini mengandung lebih banyak sel dan telah memasuki rahim. Selanjutnya, sperma di hari ke-8. Setelah di hari ke-8, embrio menempel pada dinding rahim. Selanjutnya, di hari ke-22, otak mulai berkembang di embrio manusia. Selanjutnya, di hari ke-24 hanya ada jantung yang mulai bergerak dan belum memiliki kerangka hingga berumur 1 bulan. Selanjutnya, ini adalah bentuk janin di usia 4 minggu atau sekitar 1 bulan. Selanjutnya, di usia 5 minggu, janin berukuran sekitar 9 mm, mulai dari wajah, hidung, dan mulut sudah mulai terlihat. Selanjutnya, di hari ke-40, sel-sel eksterior janin bergabung dengan permukaan longgar di dinding uterus dan membentuk plasenta. Selanjutnya, di usia 8 minggu atau sekitar 2 bulan. Kemudian, di usia 10 minggu, kelopak mata masih tertutup. Mereka akan menutup sepenuhnya dalam beberapa hari. Selanjutnya, ini adalah usia kandungan, yaitu 16 minggu. Janin menggunakan tangannya untuk mengeksplorasi tubuhnya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Di dalam Islam, dalam usia kandungan 16 minggu atau 4 bulan ini, sudah mulai ditiupkan ruh ya. Selanjutnya, ini adalah jaringan-jaringan pembuluh darah mulai tumbuh melalui kulitnya yang masih tipis. Kemudian, usia 18 minggu janin dapat merasakan suara dari dunia luar. Selanjutnya, ini adalah usia 19 minggu. Nah, di usia 20 minggu ini, janin sudah berukuran sekitar 20 cm, rambut halus atau yang bernama lanugo mulai meliputi seluruh kepalanya. Kemudian ini adalah usia 24 minggu. Yang selanjutnya usia 6 bulan. Dan yang terakhir ini adalah penampakan janin di minggu ke-32, dan dalam 4 minggu ke depan sang bayi akan keluar ke dunia. Oke. Jadi perkembangan itu selalu dikaitkan dengan perubahan kualitatif ya. Jadi perubahan kualitatif di sini itu artinya perubahan yang tidak dapat dilihat, perubahan yang tidak dapat diukur dengan skala angka. Dan perkembangan ini berlangsung terus-menerus tanpa henti. Proses ini berlangsung sejak awal konsepsi hingga seseorang itu meninggal. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan gambar yang berikut ini tentang perkembangan seorang manusia. Dapat kita lihat di sini perkembangan manusia dimulai sejak dalam kandungan, setelah itu bayi, kemudian anak-anak, setelah anak-anak menuju ke remaja, setelah itu berproses ke arah dewasa, setelah dewasa menuju ke usia lansia.
Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk ke inti pembahasan kita pada kali ini, yaitu tentang prinsip-prinsip perkembangan. Di sini saya akan memaparkan beberapa prinsip-prinsip perkembangan menurut Harlock, yaitu ada 7. Yang pertama, prinsip perkembangan itu ditandai dengan adanya perubahan. Manusia itu tidak pernah akan berada pada kondisi statis. Dia akan terus berubah dan mengalami perubahan dimulai dari pertama awal konsepsi hingga manusia itu mengalami kematian. Dan perubahan ini kadang itu bisa menanjak kemudian berada pada titik puncaknya. Selanjutnya perubahan ini juga dapat mengalami penurunan. Perubahan yang menanjak ini terjadi pada awal pembuahan hingga dewasa. Nah, saat berada pada tahap dewasa ini, tumbuh kembang seseorang itu berada pada puncak yang paling tinggi, di mana seluruh organ tubuhnya itu berfungsi secara maksimal. Namun, seiring bertambahnya waktu, seiring menuanya seseorang, perubahan ini akan mengalami penurunan. Hal ini ditandai dengan berkurangnya sistem kerja tubuh. Misalnya, seseorang akan mengalami kesulitan dalam mengingat serta sistem imun tubuh yang semakin berkurang. Kemudian prinsip perkembangan yang kedua, yaitu perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Di sini lingkungan tempat anak menghabiskan waktu masa kecilnya itu akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan bawaan mereka. Kemudian sebuah penelitian ilmiah membuktikan bahwa dasar awal akan bertahan dan mempengaruhi sikap dari perilaku anak sepanjang hidupnya. Gini, misal anak yang berasal dari lingkungan keluarga yang keras, orang tuanya cenderung mengekang anak, tidak membiarkan anak untuk bereksplorasi serta mengemukakan pendapatnya, maka yang terjadi pada si anak ini setelah besar nanti ia akan menjadi pribadi yang keras, ia akan menjadi pribadi yang cenderung egois terhadap lingkungan sekitarnya. Hal ini dikarenakan karena dia berpikir bahwa sejak kecil saya sudah tidak pernah mendapatkan kebebasan dari orang tua saya. Saya sudah tidak pernah mendapatkan apa yang saya mau. Nah, sekarang saatnya lah saya untuk mendapatkan kebebasan itu, serta sekarang adalah saatnya saya untuk mengemukakan apa yang saya pikirkan. Selanjutnya, prinsip perkembangan yang ketiga, ialah perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Perkembangan seorang anak sangat dipengaruhi oleh proses kematangan, yaitu terbukanya karakteristik yang sudah ada pada individu yang diwariskan oleh faktor genetik, seperti kemampuan untuk merangkak, duduk, dan berjalan. Pengertian belajar di sini ialah perkembangan yang berasal dari latihan serta usaha. Melalui belajar ini, seorang anak akan memperoleh kemampuan untuk menggunakan sumber yang telah diwariskan dari orang tuanya. Misalnya, dalam teori psikososial Erikson, ia mengemukakan bahwa pada tahap autonomi versus shame and doubt yang terjadi pada masa akhir masa bayi dan masa pandai baru berjalan, pada tahap ini, jika orang tua memberikan dorongan kepada anak agar dapat berdiri, maka anak akan mampu mengembangkan pengendalian otot, dorongan lingkungan, dan diri sendiri. Begitupun sebaliknya, jika orang tua cenderung menuntut terlalu banyak atau terlalu membatasi anak, maka anak akan mengalami rasa malu serta ragu-ragu terhadap diri dan lingkungan sekitarnya. Kemudian prinsip perkembangan yang keempat, yaitu pola perkembangan dapat diramalkan. Di sini perkembangan motorik akan mengikuti dua hukum. Yang pertama, prinsip cepalokaudal, yaitu perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh dari kepala kemudian baru ke kaki. Kemudian hukum yang kedua yaitu prinsip prokmodistal. Prinsip ini bekerja yaitu dari bagian tubuh yang dekat kemudian baru ke bagian tubuh yang jauh. Contoh dari prinsip cepalokaudal. Bayi terlebih dahulu belajar memutar kepalanya sebelum ia belajar menggerakkan kaki dengan sengaja dan menggerakkan tangannya sebelum mereka belajar menggerakkan kakinya. Selanjutnya, prinsip proksmodistal.
Bayi akan belajar melambaikan keseluruhan lengannya sebelum ia belajar menggoyangkan pergelangan tangan serta jari-jarinya. Selanjutnya, prinsip perkembangan yang kelima ialah pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Pola perkembangan pada anak juga dapat diramalkan atau diprediksi, baik itu perkembangan fisik maupun mental. Seluruh anak mengikuti pola perkembangan yang sama dari satu tahap ke tahap selanjutnya. Contohnya, bayi berdiri sebelum dapat berjalan, menggambar lingkaran sebelum dapat menggambar segi empat. Pola perkembangan ini akan sama pada setiap individu, namun tingkat kecerdasan pada anak akan berpengaruh pada proses cepat lambatnya suatu perkembangan tersebut. Selanjutnya, prinsip perkembangan yang keenam, yaitu terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Meskipun pola perkembangan sama bagi semua anak, akan tetapi setiap anak akan mengikuti pola perkembangan dengan cara dan kecepatan yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor biologis dan genetik yang berbeda. Selain itu, juga disebabkan oleh faktor lingkungan. Contohnya, perkembangan kecerdasan dipengaruhi oleh faktor kemampuan bawaan dan suasana emosional. Prinsip yang terakhir ialah setiap tahap perkembangan memiliki bahaya yang potensial. Pola perkembangan seseorang pada setiap tahapnya pasti memiliki kendala tersendiri. Salah satu hal yang menjadi penyebab terganggunya pola perkembangan ini ialah lingkungan tempat anak itu tinggal. Pola ini dapat mengakibatkan terganggunya penyesuaian fisik, psikologis, serta sosial. Jadi, pada dasarnya, di sini peran orang tua dalam penyesuaian perkembangan anak itu sangatlah penting dalam proses perkembangan yang maksimal. Sekian yang dapat saya sampaikan, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.